Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, perkenankan saya akan membacakan atau membawakan satu kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini adalah sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar sangat terkenal di dunia syariat, sekaligus juga menghubungkan antara syariat dan tasawuf dan hakikat. Kitab ini kitab kecil, tapi merupakan kitab yang sangat populer di kalangan para pesantren. Setiap Ramadan saya biasa ayah saya itu selalu membaca kitab ini, karena kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab merupakan awal-awal petunjuk bagaimana kita ini supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini memang benar-benar merupakan kitab yang sangat penting ya, bagi seorang penuntut ilmu khususnya. Ini sangat penting karena di dalamnya ada beberapa macam petunjuk dari Al-Imam Syekh Al-Imam Ghazali tentang bagaimana kita ini menuntut ilmu. Saya tidak akan membaca keseluruhan, tapi hanya mengambil cuplikan-cuplikan saja, karena ini membutuhkan waktu yang panjang. Saya hanya mengambil beberapa cuplikan-cuplikan, dan ini kitabnya juga kitab kecil ya, tapi cukup bagus. Jadi langsung saja mungkin terjemahannya secara serampangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas makhluknya yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapatkan curahan ilmu, yang betul-betul berharap, sangat haus kepadanya. Bagi orang pencari ilmu yang sangat haus kepada ilmu, maka jika engkau menuntut ilmu guna untuk bersaing, kalau kita menuntut ilmu itu tujuannya untuk bersaing, untuk berbangga-bangga diri, untuk mengalahkan teman sejawat, atau untuk meraih simpati orang supaya dikenal orang, apalagi supaya untuk mencari dunia. Ya, kalau kita niat mencari ilmu itu dalam rangka itu, membangga-banggakan di tempat orang lain, membangga-banggakan di kampungnya, meraih simpati orang, itu menurut Imam Ghazali itu dia mengatakan, maka sesungguhnya engkau ini sedang berusaha untuk tertipu. Ya, kamu ini berusaha untuk menghancurkan agamamu. Jadi niat mencari ilmu itu, kata Imam Ghazali, harus betul-betul karena Allah. Kalau niatan kita mencari ilmu di dalam rangka untuk mencari dunia, di dalam rangka untuk mengalahkan teman sejawat, meraih simpati dari orang-orang, belum pelayar di komputernya, maka itu sesungguhnya adalah tertipu. Itu tertipu. Minal sisi korlamnya mukarramah ini kekut atas di ya, itu menipu, kita tertipu, berusaha menghancurkan agama kita, membinasakan diri kita sendiri, dan itu akan menjual akhirat dengan dunia. Kita sama saja menjual akhirat ini dengan dunia. Nah, dengan demikian engkau wahai pencari ilmu mengalami kegagalan, baik itu di dalam perdaganganmu, merugi juga, dan guru yang telah membantumu ini juga telah berbuat maksiat. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa
wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi min qati'in tariq kama qala, seperti diceritakan dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ma'ana ala ma'syatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah ta'ala min talabil ilmi hidayah duna mujarradin riwayat. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat, ya, walaupun hanya dengan sepenggal kata, maka orang itu termasuk sekutu dalam perbuatan itu. Jadi begini, misalnya ada orang kan bertanya di tempat maksiat, jenengan kertos, di mana tempat untuk bordil ya? Di sana ya. Jenengan mengatakan ya itu saja, itu dikatakan sebagai bersekutu. Ya, kita telah bersekutu dengan perbuatan maksiat itu. Apalagi kita malah menunjukkan, apalagi kita mengajari. Jadi dalam hal perbuatan-perbuatan jelek kita dilarang untuk bersekutu. Barang siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat, kata Rasulullah, itu walaupun hanya sebutan kata ya, atau kita manduk itu, maka sesungguhnya telah menjadi sekutu baginya dalam perbuatan tersebut. Tetapi kalau maksudmu di dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mencari hidayah, mendapatkan petunjuk, bukan sekedar mengetahui riwayat, bukan sekedar mengetahui riwayat, maka bergembiralah kamu. Fa'abshir fa innal malaikata tabsut laka astinaha idza masyaita wahidan al-fahri. Maka sesungguhnya malaikat akan mengembangkan sayapnya untukmu. Malah malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu dan akan berjalan, para malaikat itu membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan, dan ikan-ikan paus di laut itu akan memintakan ampunan bagimu manakala engkau berusaha. Nah ini, jadi kalau niatnya itu hanya karena Allah, maka malaikat akan membentangkan sayapnya dan ikan-ikan yang ikan paus itu akan memintakan ampun kepada kita. Tetapi kata Imam Ghazali, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah itu, petunjuk itu merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Hidayah itu merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Kulli syai. Annal hidayata allati hiya tamratul ilmi laha hidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Ya. Hidayah itu memiliki permulaan dan akhir seperti aspek lahir dan batin. Ya, seperti akhir dan lahir. Illa ba'dal wuqufi ala zahiriha wa huwa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Ya, hidayah memiliki permulaan dan akhir serta aspek lahir dan batin. Maka untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Hidayah itu ada awal dan akhir. Maka supaya kita mencapai akhir yang baik, maka kita harus memulai dengan permulaan yang baik. Maka harus tersusun rapi. Begitu pula untuk menyingkap aspek batinnya, harus diketahui terlebih dulu aspek lahirnya. Oleh karena itu, oleh karena itu, di sini Imam Ghazali akan menunjukkan bagaimana permulaan sebuah hidayah supaya ketika kita mencoba untuk menguji hati, itu apabila engkau mendapati hati untuk condong pada hidayah tersebut, lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya dan melaju dalam lautan ilmu. Sebaliknya, jika engkau mendapati hatimu itu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi
konsekuensinya, maka ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu itu adalah jiwa al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang mendorong kepada keburukan. Jiwa tersebut bangkit karena taat kepada syaitan, terkutuk untuk dijerat dengan tali tipuannya. Ya, ia terus memberikan tipu daya kepadamu sampai engkau betul-betul binasa. Dan ia, amarah bisu itu, ingin agar engkau memperbanyak kejahatan dalam dirimu dalam bentuk kebaikan. Kejahatan dalam bentuk kebaikan. Ketok apik ning jebule niku jelek. Untuk memperbanyak kejahatan dalam bentuk kebaikan, sehingga ia bisa memasukkanmu dalam kelompok orang-orang yang merugi di dalam amalnya. Itu karena kita tidak mempunyai ilmu atau niatannya salah dalam mencari ilmu. Dikatakan oleh Imam Ghazali, mereka itu sesat di dunia ini, yang mengira bahwa mereka telah melakukan satu perbuatan baik, tapi sesungguhnya mereka itu tersesat. Saat itulah setan menceritakan kepadamu tentang keutamaan ilmu, derajat para ulama, berbagai riwayat di seputarnya. Namun sesungguhnya setan itu telah membuatmu lalai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Siapa saja yang bertambah ilmu tapi dia tidak bertambah, hidayah, tidak bertambah petunjuk, maka sesungguhnya ia hanya bertambah jauh dari Allah. Barang siapa yang mencari ilmu tapi dia malah tidak bertambah dekat kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan tambah jauh kepada Allah. Oleh karena itu, di samping itu juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim, yang ilmunya itu tidak memberikan manfaat. Orang yang alim yang ilmunya tidak memberikan manfaat, yang diberikan oleh Allah itu tidak memberi manfaat kepadanya, maka akhirnya dia terjebak, maka akhirnya dia kemudian menjadi orang yang merugi. Itulah kata Imam Ghazali, peringatan kepada kita supaya kita membersihkan niat di dalam mencari ilmu itu, bukan dalam rangka untuk mencari dunia, bukan mencari kesombongan diri, bukan untuk membangga-banggakan kepada orang lain. Nah, di sini Nabi berdoa, maka sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Nah, ini ada doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Wa amalin la yurfa', dan dari amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak dikabulkan, yang tidak didengarkan. Ini ajaran Rasulullah SAW. Saya kira bagus kalau kita berkenan kita dawamkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, khusyukkan hati kami. Wa amalin la yurfa', dan berlindung dari amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqaridha bin nari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di malam aku melaksanakan Isra, aku melewati sekelompok kaum yang bibir mereka itu digunting dengan gunting api neraka. Rasulullah melewati sebuah kaum yang menggunting
menggunting lidah bibir mereka itu dengan gunting api neraka. Lalu aku bertanya kepada mereka ini, Fakultu, man antum? Sapa kowe? Man antum? Sapa sira? Qalu kabeh mongko matur. Kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi fa iyyaka ya miskin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan tetapi tidak melakukannya, dan mencegah keburukan tapi kami sendiri mengerjakannya. Ya, cinta Rasulullah SAW sangat Isra. Mereka melihat orang yang menggunting bibir mereka sendiri dengan gunting api neraka disebabkan karena mereka itu memerintahkan kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukan. Dia mencegah kepada kemungkaran tapi dia sendiri melaksanakan. Oleh karena itu, jangan, kata Imam Ghazali, jangan engkau serahkan dirimu untuk diperdaya oleh jerat tipuannya, oleh tipuan dari ilmu itu. Maka celaka bagi orang yang bodoh karena ia tidak belajar. Tapi lebih celaka, 1000 lagi celaka bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang bodoh. Dalam tafaqqah fa inna fiha afdal qaidi, di dalam kitab Ta'lim diceritakan begitu. Fa inna faqihan wa'idan mutawari'an asyaddu ila syaitani min alfi afidi. Inna faqihan mutawari'an, sesungguhnya orang yang ilmu agama, yang faqih, orang yang paham tentang ilmu agama, satu. Inna faqihan mutawari'an, dan dia itu wirai itu berbuat baik, suka menjaga baik, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, yang menjauhi maksiat, dia senantiasa berbuat. Asyaddu minasyaitan, yang lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidi, daripada 1000 orang yang bodoh. Orang bodoh ini celaka, tapi lebih bodoh orang yang orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmu. Imam Ghazali mengatakan selanjutnya, ketahuilah dalam menuntut ilmu itu manusia terbagi atas 3 jenis. Orang yang mencari ilmu itu terbagi di dalam 3 jenis. Ala salasati ahwali. Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu illa al-ma'adi walam yaksid bihi illa wajhallah fadarul akhirah. Pada minal faizin. Yang pertama, orang mencari ilmu itu, yang pertama, golongan pertama adalah orang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat, di mana ia ini ingin mengharapkan ridho Allah dan negeri akhirat. Nah, wahada orang-orang yang ceritanya itu niatnya itu karena untuk mencari ridho Allah, wahwa minal faizin, itulah orang-orang yang faizin, orang-orang yang berbahagia, orang yang bejo, orang yang beruntung. Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati wa yanala bihi al-'izza wal jah wal mala wa huwa 'alimun fi dhalika mustash'arun fi qalbihi rika'atan halihi wa khishata maqsidihi fa hadza minal mukhatirin. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu guna dimanfaatkan di dalam kehidupannya di dunia, sehingga dia memperoleh kemuliaan, dia memperoleh kedudukan, dia memperoleh harta, malih, dia tahu dan sadar bahwa keadaannya lemah dan niatnya hina, maka orang ini termasuk kelompok yang berisiko. Jika ajalnya tiba sebelum sempat bertobat, dikhawatirkan adalah dia mengakhiri hidup dengan su'ul khotimah. Kalau dia itu hanya mencari ilmu itu untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia, sehingga ia memperoleh kemuliaan, kedudukan, harta dan sebagainya. Kalau kok dia tidak sempat mengakhiri dengan istighfar, dia tidak mengakhiri dengan taubat, maka orang ini termasuk kelompok yang berisiko.
Ya kalau dia tidak taubat segera, maka dia itu adalah orang yang su'ul khatimah. Ya, dan kejadiannya itu menjadi berbahaya. Tetapi jika dia sempat bertobat sebelum ajal tiba, lalu berilmu dan beramal serta menutupi kekurangan yang ada, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sebab orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak berdosa. Ya. Kelompok yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu niatnya untuk mencari dunia. Nah ini orang yang berisiko karena kalau dia tidak mengakhiri dengan taubat kepada Allah. Kelompok ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah seseorang yang terperdaya oleh setan. Nah, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Dia gunakan ilmunya untuk berbangga-bangga dan kedudukannya, untuk menyombongkan diri kepada apa? Kepada manusia. Dia mencari pengikut yang banyak dan berbangga-bangga dengan pengikutnya itu. Nah, bersamaan dengan itu, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri-cirinya, pakaiannya, retorikanya ketika dia berbicara itu seperti ulama, padahal sesungguhnya dia itu niatnya untuk mencari tamak. Dia itu niatnya tamak untuk mencari dunia. Lain-lain. Nah, orang semacam ini adalah golongan yang binasa, golongan yang dungu dan tertipu. Ya, orang yang tujuannya itu hanya untuk mencari keduniaan, yang kepong hebat, untuk mengambil banyak, untuk bodor yang banyak, tinggi, tidak ikhlas karena Allah. Dia menjual kayak pasang tarik, dan dia berbangga-bangga menyangka bahwa dia mendapatkan posisi khusus di sisi Allah karena pakaiannya, karena ilmunya, karena daya retorikanya yang tinggi. Nah, itu orang tersebut disebut orang yang tertipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dungu dan binasa. Nah, dia tidak bisa orang yang semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yang di dalam surat As-Saff ayat 2, orang-orang yang beriman, lima takulu, mengapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kecelakaan besar kepada orang-orang yang berkata tetapi dia tidak melaksanakan. Orang yang semacam ini adalah orang-orang yang binasa, orang yang tertipu, orang yang tertipu. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah, yang aku khawatirkan daripada Dajjal adalah apa ya Rasulullah? Dia menjawab, ulama su, ulama yang buruk, ulama su, ulama yang buruk, ulama yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran disahkan yang namanya ulama itu adalah di surat Al-Fatir. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu orang yang paling takut kepada Allah, yang mengajak kepada manusia lain menjadi takut kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Innallaha yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, yang paling khawatir terhadap Allah itu adalah ulama. Dan sekarang banyak ulama yang tidak khawatir, tidak merasa takut kepada Allah, dia menghalalkan sesuatu. Ada beberapa yang begitu. Ulama yang mudah dibeli, ulama suk. Itulah yang oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai yang paling dikhawatirkan di dunia daripada Dajjal. Seorang ulama suk, ulama yang niatannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal realita lebih berbekas dibandingkan ucapan. Realita lebih berbekas daripada ucapan. Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya jauh lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan oleh ucapannya. Karenanya
biasanya orang yang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada dunia. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah ini berani bermaksiat kepadanya. Nafsunya yang bodoh tertipu, tapi masih memberi angan-angan dan harapan padanya. Bahkan dia mengajaknya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah dengan ilmunya. Nafsu tersebut membuatnya beranggapan bahwa ia lebih baik dibanding hamba Allah yang lain. Nah, ini orang-orang yang tertipu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya dekat, tetapi tidak sesuai apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Itu yang terpenting adalah tabiat itu lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat daripada yang diucapkan. Maka Rasulullah kenapa berhasil? Itu karena Rasulullah itu al-amin, yaitu dapat dipercaya. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang diperbuatnya. Itu yang diperlukan. Sekarang yang diperlukan adalah mau'idhah hasanah, bukan adalah tapi uswatun hasanah. Mau'idhah hasanah itu adalah tausiah-tausiah itu yang baik, yang ngajak kebaikan. Tapi yang saat ini dibutuhkan adalah justru uswatun hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Ya, contoh teladan yang baik. Jadi Rasulullah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun wa huwa mimman qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukan? Rasulullah juga mengatakan, ana min walidajjal al-akhwa'u 'alaikum min ad-dajjal faqila wa ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala ulama usul. Jadi berhati-hatilah kepada kita semua, saya dan hadirin sekalian. Mari kita sangat berhati-hati kepada niatan kita mencari ilmu, karena akhir tadi dikatakan dalam bidaya tadi adalah akhir itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya buruk, maka akhirnya juga akan menjadi buruk. Maka perbaharuan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kata Imam Ghazali selanjutnya, maka dari itu jadilah engkau termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan yang mencari ilmu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah agar tidak menjadi golongan kedua, karena betapa banyak orang yang menunda-nunda, ternyata ajalnya tiba sebelum bertaubat, hingga menjadi rugi. Orang yang pintar tapi dia tidak dekat kepada Allah, ya tahu-tahunya setelah pensiun, setelah sudah tidak digunakan orang, dia bertobat. Ya, itu lebih baik daripada dia tidak segera bertobat. Kebanyakan orang masih menunda-nunda supaya tidak bertobat. Ternyata ajalnya tiba sebelum bertobat, tidak, akhirnya menjadi rugi dan kecewa. Lebih dari itu kata Imam Ghazali, supaya kita waspadalah, jangan sampai kau menjadi golongan yang ketiga. Apalagi ketiga, kedua itu hanya mencari dunia, ya. Yang ketiga mencari dunia, tapi dia beranggapan bahwa itu kemudian lebih baik, tapi akhirnya dia tertipu. Karena engkau betul-betul binasa dan tidak mungkin selamat dan bahagia. Maka apabila engkau bertanya, apa permulaan dari hidayah tersebut? Kata Imam Ghazali, maka ketahuilah bahwa hidayah itu bermula dari ketakwaan lahiriah dan berakhir dengan ketakwaan batinnya. Saya ulangi, hidayah itu berawal dari ketakwaan lahiriah dan berakhir dengan ketakwaan batiniah. Tidak ada balasan kecuali dengan takwa, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi, tidak ada balasan kecuali dengan takwa, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang yang bertakwa. Tidak ada balasan kecuali orang yang bertakwa. Ya? Takwa itu adalah ungkapan yang mengandung makna melaksanakan perintah Allah dan menghindarkan larangan-larangannya. Dan itu ada dua bagian. Dua bagian. Nah, di sini akan ditunjukkan secara ringkas aspek lahiriah dari takwa, dan bagian tersebut secara bersamaan juga akan aspek batiniah dari takwa itu. Ini bab pertama. Begitu yang permulaan dari kitab Bidayatul Hidayah itu menjelaskan bagaimana ada dua bagian, ya. Jadi
Hidayah itu bermula dengan ketakwaan lahiriah dan berakhir dengan ketakwaan batiniah. Al-qismul awal fi ta'ah. Al-qismul awal fi ta'ah. Bagian yang pertama ini akan menjelaskan tentang ketaatan. Elam anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafilu wal faradu ra'sul mal. Ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mal. Fal fardu itu ra'sul mal. Yang wajib itu merupakan rais itu kepala. Yang merupakan harta yang penting, yang pokok. Bahwa aslu bicara ia adalah modal di dalam perdagangan. Wa bihi tahsulu tijaratu wan naflu, dan dia itu adalah modal perdagangan yang dengannya ia bisa selamat. Wan naflu, dan perbuatan sunnah itu merupakan apa? Ribhun, itu badi itu apa? Laba. Wabil fauzu fid darajati, dan itu merupakan derajat, ya, yang itu kita bisa meraih derajat yang mulia. Jadi ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah modal, itu kalau dagang itu butuh modal, itu wan naflu wan ribhun. Wan naflu itu kesunahan itu merupakan batini atau untungnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'in maftaratu. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri padaku itu dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan, maka tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan pada diriku dan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya untuk mendengar. Jika aku mencintainya, aku menjadikan matanya untuk melihat. Jika aku akan menjadikan lidahnya yang dengannya dia berbicara, tangannya yang dengannya dia memegang, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Itu. Jadi bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, ini yang disebut waliullah itu maka Allah akan menjadi senang. Dan ketika Allah menjadi senang, maka Allah itu menjadi cinta. Ketika Allah sudah menjadi cinta, Allah akan menjadi matanya, yang dengan matanya dia bisa melihat. Ini hadis qudsi. Allah akan menjadi telinganya, yang telinganya itu dia bisa mendengar. Dia akan mendengar yang baik-baik, atau mendengar mungkin dikatakan ngerti satu winarah, ya. Yang dia akan menjadi tangannya, yang dia akan memegang, dia hanya akan memegang yang baik-baik. Dia akan menjauhkan dari pegangan-pegangan yang tidak baik. Dia akan menjadi kaki yang dengan kakinya dia bisa berjalan. Artinya Allah akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan kakinya itu. Saya jam ini. Jam berapa? Terbitnya jam. Ya. Terbitnya jam berapa? Tambah 15 menit ya, sudah. Ruang 2 menit lagi ya, jangan ya, kita selesaikan dulu. Jadi kalau tadi perintah Allah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau kita melaksanakan kesunahan kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan melakukan banyak kesunahan. Termasuk hari ini kita lakukan kesunahan, ya, sholat Jumat, sholat berjamaah subuh, kita berzikir, menetapkan diri pada tempat dalam keadaan suci, tidak keluar dari masjid ini, kemudian kita berzikir sambil mendengarkan tausiah thalabul ilmi, begitu. Maka
moga-moga Allah menjadi senang kepada kita. Hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Maka Allah akan menjadi pendengarannya, akan membimbing pendengarannya itu sehingga dia bisa mendengar. Jadi Allah itu akan menjadi memberikan hidayah kepada telinganya sehingga telinganya bisa mendengar hal yang baik. Jadi dia mendengarkan suatu kadang-kadang yang para wali Allah itu kan begitu. Orang yang dekat dengan Allah, para wali Allah itu kan mengerti satu minaranya ya sangat masuk akal dan sangat mampu karena Allah yang memberikan pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiruhu, dan menjadi penglihatannya, dia akan berkati penglihatannya sehingga dia melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, lisannya dia berbicara. Pembicaraannya itu senantiasa baik, pembicaraannya senantiasa akan masuk ke dalam diri, akan mudah dimengerti, kemudian juga akan memahamkan, kan? Idune itu apa ya? Dalam bahasa idune geni, ya, idune geni. Walisanu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu alladhi yaqtishu biha. Jadi tangannya yang dengan tangannya dia memegang, walisanu alladhi yamshi biha, dan dia menjadi kaki dan kakinya itu bisa berjalan. Insya Allah kalau diperkenankan, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan bab yang pertama, yaitu amalan-amalan ketaatan dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan akhirnya kita akhiri bersama majelis kita pada subuh Ahad ini dengan bersama-sama membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.